Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Kedalaman lautan menyimpan rahasia yang tak terbayangkan, menantang batas-batas pengetahuan manusia tentang sejarah peradaban kuno. Di bawah permukaan air yang tenang, tersembunyi kota-kota megah yang pernah menjadi pusat kehidupan ribuan tahun yang lalu, kini terkubur dan terlupakan. Di kota bawah air Pavlopetri yang terletak di lepas pantai Yunani, hingga Lion City atau Xicheng yang terendam di Danau Qiandao, Cina, serta Atletiam di lepas pantai Israel. Tiap-tiap lokasi arkeologis ini membawa kisah yang mendebarkan tentang kejayaan dan kehancuran peradaban masa lalu. Bangunan-bangunan megah, artefak berharga, dan teknologi canggih yang ditemukan di dasar laut menantang pemahaman tentang kemampuan nenek moyang. Dalam video kali ini, kita akan bahas untuk kalian 25 kota-kota kuno yang tenggelam ini, mengungkap misteri di balik kemunculan dan hilangnya mereka, serta implikasi luar biasa dari temuan-temuan ini terhadap sejarah umat manusia. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe, supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Struktur bawah air di Teluk Alikanas. Struktur bawah air di Teluk Alikanas terletak di perairan dangkal Laut Ionia, tepatnya di lepas pantai Pulau Yunani Zakynthos. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja pada tahun 2013 ketika tim peneliti dari Universitas Athens sedang melakukan survei kelautan rutin di area tersebut. Struktur tersebut membentang sepanjang 200 meter dan memiliki lebar sekitar 90 meter, dengan ketinggian yang bervariasi antara 2 hingga 5 meter di atas dasar laut. Beberapa teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa struktur ini merupakan bagian dari pelabuhan kuno atau bahkan sisa-sisa peradaban yang hilang. Analisis kimia dan radiometri yang dilakukan pada sampel batuan dari struktur tersebut juga memberikan hasil yang menakjubkan, dengan usia yang diperkirakan berkisar antara 5.000 hingga 80.000 tahun yang lalu. Salah satu aspek yang paling menarik dari struktur bawah air di Teluk Alikanas adalah pola-pola geometris yang terukir di permukaannya. Pola-pola ini terdiri dari garis-garis lurus, lingkaran, dan bentuk-bentuk poligon yang tersusun dengan presisi tinggi. Lebih mengejutkan lagi, beberapa bagian struktur ini menunjukkan adanya tanda-tanda pengerjaan yang sangat halus, dengan permukaan yang seolah-olah telah dipoles hingga mengkilap. Hal ini menimbulkan spekulasi tentang teknologi yang mungkin digunakan untuk membangun struktur tersebut, mengingat usianya yang sangat tua. Komposisi batuan yang membentuk struktur ini dan menemukan bahwa sebagian besar terdiri dari batu gamping dan dolomit, namun mereka juga menemukan jejak-jejak mineral langka yang tidak umum ditemukan di daerah tersebut, menambah misteri asal-usul struktur ini. Pemetaan sonar resolusi tinggi telah mengungkapkan detail-detail baru yang sebelumnya tidak terlihat, termasuk adanya ruang-ruang atau lorong-lorong di bawah permukaan struktur. Analisis spektroskopi yang dilakukan pada sampel-sampel dari struktur ini juga telah mengungkapkan adanya unsur-unsur kimia yang tidak biasa, yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah oleh teori geologi konvensional. Beberapa ahli bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa struktur ini mungkin merupakan hasil dari teknologi yang jauh lebih maju daripada yang pernah diketahui ada pada masa itu. Bimini Road. Bimini Road, atau yang juga dikenal dengan Bimini Wall atau Jalan Bimini, merupakan formasi batu kapur misterius yang terletak di perairan dangkal sebelah utara Pulau Bimini di Bahama. Bimini Road terdiri dari serangkaian balok batu kapur berbentuk persegi panjang yang tersusun dalam pola yang menyerupai jalan atau tembok bawah laut. Formasi ini membentang sepanjang sekitar 800 meter dengan lebar antara 3 hingga 4 meter pada jalur utamanya. Dua jalur tambahan yang lebih pendek, masing-masing sepanjang 50 hingga 60 meter, ditemukan berjalan paralel dengan jalur utama. Kedalaman air di lokasi ini berkisar antara 4 hingga 6 meter, memungkinkan formasi tersebut terlihat dari permukaan air pada kondisi tertentu. Bimini Road ditemukan tanggal 2 September 1968 oleh seorang penyelam bernama Joseph Manson Valentin. Saat melakukan ekspedisi di perairan dekat Kepulauan Bahama, Valentin tidak sengaja menemukan formasi batu yang menyerupai jalan setapak di kedalaman sekitar 5,5 meter. Bimini Road terdiri dari batu kapur endapan yang mengandung carbonate cemented shell khas yang oleh para peneliti disebut sebagai beach rock. Beberapa teori mengemukakan bahwa formasi ini merupakan artefak buatan manusia dan terkait dengan legenda kota hilang Atlantis. Teori ini diperkuat oleh ramalan Edgar Cage,
seorang ahli metafisika terkenal dari Amerika yang pada tahun 1938 memprediksi bahwa bukti peradaban Atlantis akan ditemukan di sekitar Bahama antara tahun 1968 dan 1969. Kebetulan yang mengejutkan ini semakin memicu spekulasi tentang hubungan antara Bimi Nimrod dan Atlantis. Misteri Laut Galilea. Laut Galilea adalah sebuah danau air tawar yang terletak di Israel Utara. Pada tahun 2003, para peneliti menemukan struktur melingkar misterius di dasar danau ini, yang kemudian dikenal sebagai Misteri Laut Galilea. Struktur melingkar misterius ini terletak sekitar 9 meter di bawah permukaan air di bagian barat daya danau. Struktur tersebut memiliki bentuk kerucut yang terdiri dari batu-batu basal berukuran besar yang disusun dengan sangat rapi. Dimensi struktur ini sungguh menakjubkan, dengan diameter sekitar 70 meter di bagian dasarnya dan tinggi sekitar 10 meter. Para ahli memperkirakan berat total struktur ini mencapai sekitar 60.000 ton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur ini kemungkinan besar dibangun oleh manusia, mengingat susunan batu-batu yang sangat teratur dan presisi tinggi. Para ahli memperkirakan usia struktur ini berkisar antara 2.000 hingga 12.000 tahun, meskipun penentuan usia yang tepat masih menjadi tantangan besar bagi para peneliti. Beberapa teori berkembang menyebutkan bahwa struktur ini merupakan tempat pemujaan kuno, monumen peringatan, atau bahkan struktur pertahanan. Ada pula yang berpendapat bahwa struktur ini mungkin berfungsi sebagai mercusuar atau penanda navigasi bagi para nelayan kuno. Teori lain menyebutkan bahwa struktur ini mungkin merupakan bagian dari sistem irigasi kuno atau tempat penyimpanan ikan. Beberapa ahli menghubungkan penemuan ini dengan cerita-cerita dalam Alkitab, mengingat Laut Galilea merupakan lokasi yang sering disebutkan dalam kitab suci tersebut. Ada yang berspekulasi bahwa struktur ini mungkin terkait dengan kisah Nabi Yunus atau bahkan mukjizat Yesus yang berjalan di atas air. Anomali melingkar Google Earth. Anomali melingkar Google Earth ditemukan di lepas pantai Florida dan North Carolina, Amerika Serikat. Fenomena ini menarik perhatian para peneliti karena bentuknya yang teratur dan lokasinya yang berada di dasar laut. Struktur-struktur ini bervariasi, memiliki usia yang bervariasi, dengan beberapa ahli memperkirakan bahwa mereka mungkin berusia antara 8.000 hingga 12.000 tahun. Skala global dari fenomena anomali melingkar Google Earth ini sungguh mengejutkan. Struktur-struktur melingkar serupa telah ditemukan di berbagai lokasi di seluruh dunia, menunjukkan bahwa ini bukan hanya kejadian terisolasi. Beberapa struktur memiliki diameter mencapai 2,5 km, sementara yang lain berukuran lebih kecil dengan diameter sekitar 50 meter. Beberapa teori yang berkembang menyatakan bahwa struktur-struktur ini adalah hasil dari aktivitas geologis alami, seperti letusan gunung berapi bawah laut atau formasi gas alam. Namun teori lain yang lebih kontroversial mengemukakan bahwa struktur-struktur ini mungkin merupakan bukti dari peradaban kuno yang maju secara teknologi atau bahkan jejak kunjungan makhluk luar angkasa. Salah satu teori yang paling menarik perhatian adalah gagasan bahwa anomali melingkar Google Earth mungkin merupakan gundukan pemakaman kuno yang terendam air. Teori ini didasarkan pada kemiripan bentuk dan ukuran struktur tersebut dengan situs pemakaman prasejarah yang ditemukan di daratan. Para pendukung teori ini berpendapat bahwa struktur-struktur ini mungkin dibangun ribuan tahun yang lalu ketika permukaan laut lebih rendah dan kemudian terendam akibat kenaikan permukaan air laut setelah berakhirnya zaman es terakhir. Struktur batu misterius di Danau McDonald. Struktur batu misterius bawah air yang menakjubkan ditemukan di kedalaman 12 meter Danau McDonald, Ontario, Kanada pada tahun 2005. Struktur ini terdiri dari sebuah batu besar memanjang dengan berat sekitar 453 kg yang bertumpu pada 7 batu kecil seukuran bola bisbol, menciptakan formasi yang unik dan sulit dijelaskan. Struktur ini awalnya dianggap sebagai formasi alami, namun setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, Parli menyimpulkan bahwa struktur tersebut merupakan hasil karya manusia. Struktur batu ini menjadi bukti adanya aktivitas manusia kuno di wilayah tersebut yang diperkirakan telah ada ribuan tahun yang lalu. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat sebelumnya tidak ada catatan sejarah mengenai keberadaan peradaban kuno di daerah tersebut. Para ahli arkeologi bawah air yang meneliti struktur ini menemukan adanya 3 buah batu pengganjal yang digunakan untuk menstabilkan struktur, yang menjadi bukti kuat bahwa struktur ini adalah buatan manusia dan bukan formasi alami. Para ahli geologi juga memberikan informasi bahwa wilayah Amerika Utara bagian timur pernah mengalami kekeringan hebat antara tahun 9000 hingga 7000 sebelum Masehi.
Pada masa itu, permukaan air di Great Lakes turun hingga 50 meter, dan danau-danau pedalaman seperti Danau McDonald juga mengalami penurunan permukaan air yang signifikan. Kondisi ini memungkinkan manusia purba untuk membangun struktur batu tersebut di area yang saat ini berada di bawah permukaan air. Selain itu, para ahli biologi menemukan keberadaan ikan trout kuno di Danau McDonald yang mampu bertahan hidup selama beberapa periode glasiasi. Penemuan ikan trout kuno ini menunjukkan adanya ekosistem unik yang telah ada sejak zaman purba di wilayah tersebut. Formasi batu melingkar di dasar Danau Michigan. Formasi batu melingkar misterius ditemukan di dasar Danau Michigan, Amerika Serikat, pada kedalaman sekitar 12 meter di bawah permukaan air. Formasi batu ini ditemukan pada tahun 2007 lalu oleh tim arkeolog yang dipimpin oleh Mark Holley saat mereka sedang menelusuri puing-puing kapal di dasar danau tersebut. Struktur batu ini memiliki diameter sekitar 30 meter dan terdiri dari puluhan batu besar yang tersusun rapi membentuk lingkaran. Yang membuat penemuan ini semakin menarik adalah adanya ukiran mastodon pada salah satu batu. Mastodon adalah hewan yang telah punah sekitar 10.000 tahun yang lalu, merupakan spesies gajah purba yang pernah hidup di Amerika Utara. Beberapa teori yang berkembang mengenai pembuatnya antara lain melibatkan suku-suku asli Amerika, peradaban kuno yang belum teridentifikasi, atau bahkan kemungkinan adanya campur tangan makhluk luar angkasa. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari penemuan ini adalah tingkat kecanggihan dan presisi dalam penyusunan batu-batu tersebut. Setiap batu dengan berat rata-rata mencapai 500 kg diposisikan dengan sangat akurat untuk membentuk lingkaran yang nyaris sempurna. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang teknologi dan alat yang digunakan oleh pembuatnya, mengingat struktur ini diperkirakan berusia ribuan tahun. Lebih jauh lagi, ukiran mastodon yang ditemukan pada salah satu batu menunjukkan tingkat keahlian seni yang tinggi. Ukiran tersebut memiliki detail yang sangat halus dengan garis-garis yang presisi dan proporsi yang akurat, menggambarkan sosok mastodon dengan sangat realistis. Beberapa ahli berpendapat bahwa tingkat keahlian seperti ini tidak mungkin dicapai oleh peradaban primitif yang diperkirakan ada di wilayah tersebut pada masa itu. Kota bawah air Xicheng. Di bawah permukaan tenang Danau Qiandao yang terletak di Provinsi Zhejiang, Cina, terdapat sebuah kota kuno yang dikenal sebagai Lion City atau Xicheng. Kota ini merupakan artefak bersejarah yang terendam di kedalaman 40 meter dan memiliki luas sekitar setengah kilometer persegi. Lion City dibangun pada masa dinasti Han dan Tang sekitar tahun 208 Masehi dan menjadi pusat aktivitas politik, ekonomi, serta budaya pada masanya. Namun, pada tahun 1959, pemerintah Cina memutuskan untuk menenggelamkan kota ini sebagai bagian dari proyek pembangunan bendungan Xinanjiang yang mengharuskan relokasi hampir 300.000 penduduk. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya air bagi pembangkit listrik tenaga air dan mengubah lembah yang dulunya subur menjadi danau buatan yang kini dikenal dengan sebutan Thousand Island Lake. Setelah ditenggelamkan selama lebih dari 5 dekade, Lion City kembali ditemukan pada tahun 2001 oleh tim arkeolog yang melakukan eksplorasi di dasar danau. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak karena kondisi kota tersebut ternyata sangat terpelihara dengan baik. Struktur bangunan, ukiran, dan patung-patung yang masih utuh dan terlihat jelas di bawah air jernih. Arsitektur kota ini mencakup 5 gerbang masuk yang tidak biasa. Berbeda dengan kebanyakan kota kuno lainnya yang hanya memiliki 4 gerbang, keberadaan 5 gerbang ini menimbulkan berbagai teori di kalangan ilmuwan mengenai tujuan dan makna dari desain tersebut. Selain itu, berbagai ukiran hewan seperti singa, naga, dan phoenix ditemukan di dalam kota, memberikan gambaran tentang kepercayaan dan budaya masyarakat saat itu. Lion City kini menjadi objek penelitian yang menarik bagi para arkeolog dan wisatawan. Kota kuno Alexandria yang tenggelam. Kota kuno Alexandria yang tenggelam ini merupakan saksi bisu kejayaan peradaban Mesir dan Yunani kuno. Terletak sekitar 2,5 km dari pantai modern Alexandria, situs ini mengungkap keajaiban arsitektur dan sejarah yang telah tersembunyi selama ribuan tahun di bawah permukaan laut Mediterania. Penemuan ini mencakup sebuah terowongan bawah laut yang membentang sepanjang 1.300 meter, menghubungkan berbagai bagian kota kuno yang kini berada di kedalaman sekitar 5 hingga 8 meter di bawah permukaan laut. Terowongan ini merupakan bukti kecanggihan teknik konstruksi masa lalu yang masih sulit dipahami oleh para ahli modern. Di sekitar terowongan, para arkeolog menemukan kompleks istana dan kuil yang didedikasikan untuk Dewi Isis, salah satu dewi terpenting dalam mitologi Mesir kuno.
Struktur-struktur ini menunjukkan tingkat keahlian arsitektur yang tinggi dengan detail ukuran dan ornamen yang masih terlihat jelas meskipun telah terendam selama berabad-abad. Patung-patung Sphinx dan dewa-dewi Mesir kuno yang ditemukan di lokasi ini menambah kekaguman akan keindahan seni pahat zaman itu. Beberapa patung ini memiliki tinggi hingga 5 meter dan menunjukkan detail yang luar biasa, mulai dari ekspresi wajah hingga lipatan-lipatan halus pada pakaian yang dikenakan. Selain struktur bangunan dan patung, situs ini juga mengungkap harta karun berupa artefak emas dan perhiasan dari era Ptolemaic. Koleksi ini mencakup kalung, gelang, cincin, dan ornamen lainnya yang menunjukkan kemewahan dan kecanggihan teknologi pengerjaan logam mulia pada masa itu. Beberapa perhiasan ini dihiasi dengan batu permata dan ukiran rumit yang menggambarkan simbol-simbol keagamaan dan mitologi Mesir kuno. Di antara reruntuhan bangunan dan jalan kuno di dasar laut, para penyelam menemukan koleksi koin kuno yang menampilkan gambar Alexander Agung dan Cleopatra. Koin-koin ini tidak hanya bernilai historis tinggi, tetapi juga memberikan petunjuk tentang sistem ekonomi dan perdagangan yang berlaku pada masa itu. Sisa-sisa kapal karam dari zaman Cleopatra juga ditemukan di sekitar area ini, lengkap dengan muatan berupa amfora, peralatan logam, dan barang-barang berharga lainnya. Ukiran dan prasasti kuno dalam bahasa Yunani dan Mesir yang ditemukan di berbagai struktur bangunan dan artefak memberikan tantangan bagi para ahli untuk menguraikan pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Beberapa prasasti ini berisi informasi tentang ritual keagamaan, dekrit kerajaan, dan catatan sejarah yang belum pernah diketahui sebelumnya. Meskipun penemuan-penemuan ini memberikan banyak informasi berharga, misteri terbesar yang masih menyelimuti kota Alexandria kuno adalah penyebab tenggelamnya kota ini. Beberapa teori yang berkembang selama ini mencakup kemungkinan terjadinya gempa bumi dahsyat, tsunami, atau kenaikan permukaan laut secara bertahap. Kota bawah air Pavlopetri. Pavlopetri, sebuah kota bawah air misterius yang terletak di Teluk Vatika, lepas pantai Lakonia, Peloponnesus, Yunani, merupakan penemuan arkeologi yang menakjubkan dan sulit dijelaskan. Kota ini yang diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun, menyandang status sebagai kota bawah air terencana tertua di dunia. Penemuan awal Pavlopetri dilakukan oleh Nicholas Fleming pada tahun 1967. Terletak pada kedalaman antara 3 hingga 4 meter di bawah permukaan air, Pavlopetri memiliki tata kota yang masih terpelihara dengan baik, mencakup area seluas sekitar 9 hektar. Struktur bangunan yang ditemukan di kota ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang mengagumkan, dengan beberapa bangunan memiliki hingga 12 ruangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa masyarakat yang menghuni Pavlopetri memiliki tingkat peradaban yang sangat maju untuk zamannya. Sistem manajemen air yang ditemukan di kota ini juga menunjukkan kecanggihan yang setara dengan sistem yang ditemukan di Akrotiri, Santorini, sebuah kota kuno lainnya yang terkenal dengan teknologi canggihnya. Jalan-jalan, bangunan, halaman, dan makam yang masih utuh di Pavlopetri memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan sehari-hari penduduk kota ini ribuan tahun yang lalu. Penemuan berbagai artefak dari zaman Neolitik hingga zaman perunggu menunjukkan bahwa kota ini dihuni secara berkelanjutan selama periode yang sangat panjang. Bukti perdagangan dengan peradaban Minoan di Kreta juga ditemukan, menunjukkan bahwa Pavlopetri merupakan pusat perdagangan yang penting di Laut Aegea kuno. Namun, misteri terbesar yang menyelimuti Pavlopetri adalah penyebab tenggelamnya kota ini. Beberapa teori yang berkembang di kalangan ilmuwan mencakup kemungkinan terjadinya gempa bumi dahsyat, kenaikan permukaan laut secara bertahap, atau bahkan tsunami besar. Penemuan Pavlopetri telah memicu berbagai spekulasi dan teori di kalangan para ahli dan masyarakat umum. Beberapa orang bahkan mengaitkan kota ini dengan legendaris Atlantis, kota yang hilang dan digambarkan oleh filsuf Yunani Plato. Atlitiam. Atlitiam merupakan situs arkeologi bawah laut yang terletak di lepas pantai Israel. Situs ini ditemukan pada tahun 1984 oleh Ehud Galili, seorang arkeolog laut Israel. Terletak sekitar 10 km dari pantai Haifa, Atlitiam berada pada kedalaman 8 hingga 12 meter di bawah permukaan laut Mediterania. Penemuan ini mengungkap sebuah pemukiman Neolitik yang diperkirakan berusia sekitar 9.000 tahun, menjadikannya salah satu pemukiman bawah laut tertua yang pernah ditemukan. Struktur megalitik berbentuk lingkaran batu yang ditemukan di situs ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan. Lingkaran batu ini memiliki diameter sekitar 2,5 meter dan terdiri dari 7 batu besar yang disusun membentuk formasi lingkaran.
Para ahli menduga struktur ini memiliki fungsi ritual atau astronomi bagi masyarakat prasejarah yang mendiami wilayah tersebut. Selain itu, ditemukan juga sumur batu yang diyakini sebagai sumur air tawar tertua di dunia. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 5,5 meter dan diameter 1,5 meter, menunjukkan kemampuan teknik konstruksi yang cukup maju pada masa itu. Penemuan lain yang tak kalah penting adalah fondasi rumah-rumah berbentuk persegi panjang yang tersebar di area seluas 40.000 meter persegi. Struktur-struktur ini memberikan gambaran tentang tata letak dan organisasi pemukiman pada masa itu. Di situs ini ditemukan berbagai peralatan dari batu, tulang, kayu, dan batu api yang menunjukkan keahlian penduduk dalam membuat dan menggunakan alat-alat untuk kehidupan sehari-hari. Sisa-sisa tanaman dan hewan yang terpelihara dengan baik juga ditemukan, memberikan petunjuk tentang pola diet dan kegiatan pertanian masyarakat Neolitik. Bukti-bukti ini mengarah pada kesimpulan bahwa penduduk Atlitia menganut ekonomi berbasis agropastoral kelautan yang merupakan kombinasi dari pertanian, peternakan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah instalasi ritual dengan ukiran antropomorfik yang mungkin digunakan dalam upacara keagamaan atau spiritual. Ukiran ini menggambarkan sosok manusia dengan detail yang cukup rumit, menunjukkan tingkat keahlian seni yang tinggi pada masa itu. Penemuan kuburan dengan kerangka manusia utuh juga memberikan informasi berharga tentang praktik penguburan dan kondisi kesehatan penduduk Atlitiam. Teori yang berkembang selama ini belum dapat menjelaskan secara pasti apa yang menyebabkan sebuah pemukiman yang begitu maju dan kompleks tiba-tiba tenggelam dan terkubur di dasar laut. Panagoria, kota kuno yang tenggelam di dasar Laut Hitam. Panagoria, kota kuno yang tenggelam di dasar Laut Hitam merupakan penemuan arkeologi yang menakjubkan dan membuka tabir sejarah peradaban Yunani kuno di kawasan tersebut. Terletak di semenanjung Taman Rusia, situs arkeologi Panagoria yang membentang lebih dari 60 hektar didirikan pada tahun 543 sebelum Masehi oleh kolonialis Yunani sebagai pusat perdagangan yang strategis. Kota ini berkembang pesat menjadi salah satu kota terpenting di kawasan Laut Hitam, bahkan sempat menjadi ibu kota kerajaan Bosporan yang berpengaruh. Namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar kota ini tenggelam ke dalam Laut Hitam akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Penemuan kembali Panagoria oleh para arkeolog modern membuka lembaran baru dalam penelitian sejarah Yunani kuno di kawasan tersebut. Bangunan-bangunan yang ditemukan meliputi kuil-kuil megah, gedung-gedung pemerintahan, dan rumah-rumah penduduk yang tersusun rapi. Artefak yang berhasil diangkat dari dasar laut termasuk patung-patung marmer, perhiasan emas, koin-koin kuno, dan berbagai peralatan sehari-hari yang menunjukkan tingkat kemajuan peradaban di kota tersebut. Salah satu penemuan yang paling mengesankan adalah sebuah prasasti batu yang berisi doktrin kuno, memberikan informasi berharga tentang sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di Panagoria pada masa kejayaannya. Para arkeolog telah menemukan bukti adanya perdagangan yang luas, melibatkan berbagai komoditas seperti anggur, minyak zaitun, keramik, dan logam mulia. Hal ini menunjukkan bahwa Panagoria merupakan pusat ekonomi yang penting di kawasan tersebut. Selain itu, ditemukannya berbagai artefak keagamaan menunjukkan bahwa kota ini juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan budaya. Kuil-kuil yang ditemukan di Panagoria memperlihatkan arsitektur Yunani yang kompleks, sementara patung-patung dan relief yang ditemukan menggambarkan dewa-dewi Yunani serta tokoh-tokoh mitologi. Kota kuno di bawah Danau Titicaca. Danau Titicaca terletak di perbatasan Peru dan Bolivia pada ketinggian 3.810 meter di atas permukaan laut, menyimpan rahasia peradaban kuno yang baru terungkap melalui penemuan arkeologi bawah air yang menakjubkan. Dengan luas permukaan sekitar 8.372 km persegi dan kedalaman maksimum mencapai 281 meter, danau ini merupakan danau air tawar terbesar di Amerika Selatan dan danau navigasi tertinggi di dunia. Karakteristik uniknya menjadikan Danau Titicaca sebagai lokasi yang ideal bagi berkembangnya peradaban kuno, seperti yang dibuktikan oleh penemuan terbaru tim arkeolog internasional. Ekspedisi bawah air yang dilakukan di danau ini telah mengungkap keberadaan situs kuno yang luar biasa, termasuk kotak persembahan batu Inka yang ditemukan utuh. Kotak persembahan ini yang berukuran sekitar 60 x 40 cm berisi artefak-artefak berharga seperti patung ilama yang terbuat dari batu andesit dan lembaran emas tipis. Selain itu, di terumbu Koa, para peneliti menemukan reruntuhan kuno bawah air yang mencakup struktur bangunan dan jalan-jalan kuno. Kompleksitas arsitektur yang ditemukan menunjukkan tingkat kecanggihan peradaban yang pernah menghuni kawasan tersebut.
Situs upacara kuno yang ditemukan di bawah air juga menambah pengetahuan tentang kehidupan spiritual masyarakat pra-Inka dan Inka di sekitar Danau Titicaca. Salah satu penemuan yang paling mengesankan adalah patung puma yang terbuat dari lapis lazuli, sebuah batu semi mulia yang sangat dihargai oleh masyarakat kuno. Keberadaan patung ini menunjukkan tingginya nilai seni dan kerajinan tangan masyarakat pra-Inka. Penemuan kerang spondylus dari jarak jauh memberikan bukti adanya jaringan perdagangan yang luas dan kompleks pada masa itu. Kerang ini yang berasal dari perairan hangat Ekuador dan Peru Utara menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar Danau Titicaca memiliki koneksi perdagangan yang menjangkau ribuan kilometer. Hal ini mengubah teori yang berkembang selama ini tentang isolasi geografis masyarakat pegunungan Andes. Tulang dan tengkorak berusia sekitar 1.500 tahun yang ditemukan di dasar danau juga memberikan informasi berharga tentang praktik penguburan dan mungkin pengorbanan manusia yang dilakukan oleh masyarakat kuno di wilayah tersebut. Keberadaan artefak-artefak ini di bawah air menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana benda-benda tersebut bisa berakhir di dasar danau. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan adanya ritual persembahan kepada dewa-dewa air. Sementara teori lain mengatakan bahwa situs-situs ini mungkin pernah berada di daratan yang kemudian tenggelam akibat perubahan tinggi permukaan air danau selama ribuan tahun. Olos. Salah satu penemuan spektakuler adalah kota Olos yang terletak di dekat Elonda, Kreta. Olos merupakan kota kuno Yunani yang pernah berjaya pada masa lampau, namun kini terkubur di dasar laut. Penemuan ini memberikan informasi berharga tentang kehidupan masyarakat Yunani kuno dan perkembangan peradaban mereka. Kota ini diperkirakan memiliki luas sekitar 1,5 km persegi dan terletak pada kedalaman 3 hingga 10 meter di bawah permukaan laut. Olos mengalami masa kejayaannya pada periode abad ke-5 hingga ke-2 sebelum Masehi, di mana kota ini menjadi pusat perdagangan maritim yang penting di wilayah Mediterania. Lokasinya yang strategis di pesisir utara Kreta memungkinkan Olos untuk berkembang pesat sebagai pelabuhan utama dan pusat perdagangan yang ramai. Kota ini memiliki sistem infrastruktur yang maju untuk zamannya, termasuk pelabuhan yang luas, bangunan-bangunan publik yang megah, dan sistem drainase yang kompleks. Para arkeolog telah menemukan berbagai artefak berharga yang memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari penduduk Olos, seperti koin-koin kuno, keramik, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Penemuan ini juga mengungkapkan adanya hubungan perdagangan yang luas dengan kota-kota lain di sekitar Laut Mediterania yang ditunjukkan oleh keberagaman barang-barang impor yang ditemukan di lokasi tersebut. Tenggelamnya kota Olos masih menjadi misteri yang sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Teori yang berkembang selama ini menunjukkan bahwa penyebab utama tenggelamnya kota ini kemungkinan besar adalah gempa bumi yang dahsyat, yang diikuti oleh perubahan permukaan laut. Fenomena ini didukung oleh bukti-bukti geologis yang ditemukan di sekitar lokasi, seperti patahan-patahan di dasar laut dan pergeseran lapisan tanah. Penggalian arkeologi bawah laut yang dilakukan di lokasi Olos telah menghasilkan temuan-temuan yang menakjubkan. Tim arkeolog menggunakan teknologi canggih seperti sonar dan pencitraan 3 dimensi untuk memetakan layout kota dan mengidentifikasi struktur-struktur yang masih tersisa. Hasil penggalian menunjukkan bahwa kota ini memiliki perencanaan yang matang dengan jalan-jalan yang tertata rapi dan bangunan-bangunan yang dibangun dengan presisi tinggi. Sisa-sisa bangunan yang ditemukan meliputi fondasi rumah-rumah penduduk, kuil-kuil, dan bangunan publik lainnya. Beberapa struktur masih memiliki dinding yang berdiri sekitar 2 meter, memberikan gambaran tentang arsitektur khas Yunani kuno. Infrastruktur kota yang ditemukan termasuk sistem saluran air yang rumit, yang menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi pada masa itu. Artefak penting yang berhasil diangkat dari dasar laut meliputi koin-koin emas dan perak dengan berbagai motif, keramik berkualitas tinggi dengan lukisan-lukisan indah, patung-patung marmer, dan berbagai peralatan logam. Salah satu penemuan yang paling menarik adalah sebuah prasasti perunggu yang berisi dekrit kota, memberikan informasi berharga tentang sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di Olos. Kota kuno Baiae, Italia. Baiae, sebuah kota kuno yang terletak di pantai barat Italia, sekitar 30 km dari Napoli, merupakan penemuan arkeologi yang menakjubkan. Kota ini yang kini terbaring di dasar laut, dulunya merupakan resor mewah Kekaisaran Romawi yang terkenal dengan julukan Las Vegas Kekaisaran Romawi. Baiae menjadi tempat liburan favorit bagi kaum elit dan bangsawan Roma, menarik perhatian dengan kemewahan dan gaya hidup hedonisnya yang tak tertandingi. Kota ini dipenuhi dengan bangunan-bangunan megah, termasuk villa-villa mewah yang dibangun di tepi pantai, spa-spa yang menawarkan perawatan eksklusif,
dan kolam renang yang luas. Fasilitas-fasilitas ini dirancang untuk memenuhi selera para pengunjung kelas atas yang mencari kesenangan dan relaksasi. Namun, kemegahan Bayai akhirnya berakhir tragis ketika kota ini perlahan-lahan tenggelam ke dalam laut akibat fenomena alam yang disebut braidyseisme, yaitu pergerakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik di daerah tersebut. Para arkeolog telah menemukan berbagai artefak dan struktur bangunan yang menakjubkan di lokasi ini. Bangunan-bangunan yang ditemukan termasuk villa-villa mewah dengan lantai mosaik yang rumit, kolam renang dengan ukuran hingga 70 meter panjang, dan spa-spa dengan sistem pemanas air yang canggih. Salah satu penemuan yang paling mengesankan adalah patung-patung marmer yang terpelihara dengan baik. Beberapa di antaranya setinggi 3 meter yang menghiasi taman-taman dan plaza kota. Para peneliti juga menemukan sisa-sisa jalan yang diperkeras dan sistem saluran air yang kompleks, menunjukkan tingkat kecanggihan infrastruktur kota. Artefak-artefak lain yang ditemukan meliputi perhiasan emas dan perak, koin-koin, dan peralatan makan mewah yang menggambarkan kemakmuran penduduk Bayai. Temuan-temuan ini telah mengubah pemahaman para ilmuwan selama ini tentang tingkat kecanggihan dan kemewahan yang dicapai oleh peradaban Romawi kuno. Kota kuno di dasar Danau Fuxian. Kota kuno tenggelam merupakan peninggalan peradaban masa lalu yang tersembunyi di bawah permukaan air. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah reruntuhan kota kuno di dasar Danau Fuxian, Provinsi Yunnan, Cina. Danau Fuxian terletak di antara Kabupaten Chengjian, Jiangchuan, dan Huaning, dengan luas permukaan mencapai 212 km persegi dan kedalaman maksimum 155 meter. Karakteristik unik danau ini adalah airnya yang sangat jernih, menjadikannya danau air tawar terdalam di Provinsi Yunnan. Bentuknya menyerupai labu terbalik, seolah-olah batu giok raksasa yang berkilau di atas dataran tinggi Yunnan, Guizhou. Keindahan alam Danau Fuxian telah lama memikat para pengunjung, namun misteri terbesar danau ini tersembunyi jauh di bawah permukaannya yang tenang. Penemuan awal reruntuhan kota kuno di dasar Danau Fuxian terjadi pada tahun 2001, ketika sebuah tim arkeolog melakukan ekspedisi penelitian bawah air. Mereka menemukan struktur bangunan yang sangat luas dan kompleks, tersebar di area seluas sekitar 6,5 km persegi. Temuan ini mengejutkan para peneliti, mengingat sebelumnya hanya ada legenda lokal tentang kota hantu di bawah air yang sering diceritakan penduduk setempat. Ekspedisi lanjutan mengungkap tembok-tembok batu yang masih berdiri tegak, jalan-jalan yang dilapisi batu ubin, serta berbagai reruntuhan bangunan lainnya. Artefak yang ditemukan meliputi pecahan tembikar, alat-alat logam, dan benda-benda sehari-hari lainnya. Yang paling menarik adalah penemuan ukiran dan simbol-simbol misterius pada beberapa batu yang hingga kini masih sulit dipecahkan maknanya. Analisis karbon pada beberapa pot tanah liat yang ditemukan menunjukkan bahwa reruntuhan ini telah berusia sekitar 1750 tahun, menjadikannya salah satu peninggalan kuno terpenting di wilayah tersebut. Teori yang berkembang selama ini menyatakan bahwa kota kuno ini mungkin tenggelam akibat bencana alam besar seperti gempa bumi atau longsor. Penemuan ini membuka lembaran baru dalam studi arkeologi dan sejarah Cina kuno, memberikan informasi berharga tentang kehidupan dan teknologi masyarakat pada masa itu. Istana Wallace yang hilang. Salah satu penemuan mengejutkan terkait kota kuno tenggelam ini terletak di Teluk Conwy Wallace. Legenda setempat menceritakan tentang Pangeran Helik ap Glanok dan istananya yang megah yang konon tenggelam akibat badai dahsyat. Selama berabad-abad, kisah ini dianggap sebagai dongeng belaka. Namun penemuan terbaru telah mengubah pandangan tersebut. Survei geografis yang dilakukan di area tersebut mengungkapkan adanya bentukan tanah aneh sekitar 3,2 km dari pantai. Struktur ini memiliki pola yang tidak lazim dan menunjukkan ciri-ciri buatan manusia. Para ahli geologi dan arkeologi yang terlibat dalam penelitian ini menemukan bukti-bukti yang menguatkan dugaan bahwa struktur tersebut merupakan sisa-sisa dari istana legendaris Pangeran Helik. Perdebatan mengenai keberadaan istana legendaris ini telah berlangsung selama bertahun-tahun di kalangan ilmuwan dan sejarawan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kisah Pangeran Helik hanyalah mitos yang diwariskan secara turun-temurun, sementara yang lain yakin bahwa ada kebenaran di balik legenda tersebut. Namun penemuan struktur buatan manusia di dasar laut ini memberikan bukti konkret yang mendukung keberadaan kota kuno tenggelam tersebut. Hasil pemetaan detail menggunakan teknologi sonar canggih menunjukkan adanya pola-pola geometris yang tidak mungkin terbentuk secara alami. Struktur ini membentang seluas kurang lebih 1,5 km persegi dan memiliki ketinggian bervariasi antara 2 hingga 5 meter dari dasar laut. Tim peneliti juga menemukan jejak-jejak jalan,
fondasi bangunan, dan bahkan sisa-sisa tembok yang diduga merupakan bagian dari sistem pertahanan kota. Analisis karbon terhadap sampel organik yang ditemukan di lokasi menunjukkan bahwa pemukiman ini berasal dari abad ke-6 Masehi, sesuai dengan periode yang disebutkan dalam legenda Pangeran Helik, dan membuktikan kebenaran legenda tersebut. Kota kuno tenggelam di Teluk Hambat. Salah satu penemuan menakjubkan terkait kota kuno ini terletak di Teluk Hambat, India. Penemuan ini menggemparkan dunia arkeologi ketika tim peneliti menemukan struktur kuno yang terkubur 40 meter di bawah permukaan laut. Survei sonar yang dilakukan di area tersebut mengungkapkan adanya formasi persegi dan persegi panjang yang menunjukkan ciri-ciri arsitektur buatan manusia. Struktur ini membentang seluas beberapa kilometer persegi, menandakan keberadaan permukiman yang cukup besar dan terorganisir. Para ahli arkeologi bawah air yang terlibat dalam ekspedisi ini berhasil mengumpulkan berbagai artefak yang menguatkan dugaan bahwa lokasi tersebut pernah menjadi pusat peradaban kuno. Di antara temuan yang paling signifikan adalah pecahan tembikar dan motif-motif unik. Manik-manik dari berbagai bahan seperti batu dan kerang, alat-alat batu yang menunjukkan tingkat kecanggihan teknologi pada masanya, serta fragmen tulang manusia yang memberikan petunjuk tentang populasi yang pernah menghuni kota tersebut. Analisis karbon yang dilakukan terhadap sampel organik yang ditemukan di lokasi menghasilkan penanggalan yang mengejutkan, yaitu lebih dari 9.000 tahun. Hasil ini menempatkan kota tenggelam Teluk Hambat sebagai salah satu pemukiman tertua dalam sejarah peradaban manusia, bahkan lebih tua dari peradaban Sumeria yang selama ini dianggap sebagai awal mula peradaban urban. Beberapa pihak berspekulasi tentang penyebab tenggelamnya kota tersebut. Teori yang paling banyak diterima adalah adanya perubahan iklim dramatis yang terjadi sekitar 10.000 tahun lalu, pada akhir zaman es terakhir. Kenaikan permukaan air laut yang signifikan akibat mencairnya es kutub diduga telah menenggelamkan kota pesisir ini secara perlahan. Teori lain menyebutkan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami yang menyebabkan penurunan tanah secara tiba-tiba.